Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kelompok separatis bersenjata menembak tentara dan warga di Kabupaten Puncak. Lima pasien COVID-19 yang dikarantina di LPMP Kota Raja kabur. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke mahal. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melancarkan teror dengan menembak seorang tentara dan warga di 2 tempat terpisah di Kabupaten Puncak Sabtu lalu. Praka Firmansyah yang saat itu sedang bertugas di Bandara Aminggaru diberondong senjata api pukul setengah 8 pagi waktu setempat. Akibatnya Praka Firmansyah mengalami luka di bahu kanan. 7 jam kemudian KKB kembali beraksi, kali ini sasarannya seorang warga sipil bernama Glenn Sumampo, karyawan sebuah perusahaan swasta. Korban saat itu sedang menuju kawasan Tugu, Kampung Tago dengan truk tiba-tiba diserang kelompok separatis. Korban terkena tembakan pada rusuk sebelah kiri hingga tembus ke rusuk kanan atas. Kedua korban saat ini sudah diterbangkan ke Kabupaten Mimika dan dirawat di RSUD Mimika. Selain menembak 2 orang, KKB juga membakar kamp milik perusahaan yang sedang mengerjakan pembangunan jalan di Kampung Kago. Kapolda Papua, Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya tidak tinggal diam dan akan mengejar para pelaku. Pegelaran operasi Damai Kartens, ini kan kita selalu berupaya untuk sabar. Karena sabar memberikan kasih tentunya akan melahirkan damai sejahtera. Anggota yang hadir itu membawa misi itu, sehingga kami tidak lagi dalam posisi untuk bagaimana merespon lebih jauh terhadap gangguan itu. Tetapi bukan TNI Polri takut. Kita tentunya akan tegas dan terukur apabila mereka berani datang ke tempat kita. Nah, kami berharap pemerintah daerah yang sudah kami percaya akan di depan memainkan peran masifnya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat supaya masyarakat yang masih berseberangan ini bisa diajak kooperatif untuk kembali ke kampungnya, simpan senjata, membangun kampungnya, sehingga bisa hadir kedamaian di Laga. Tentunya itu pasti ada banyak pengorbanan. Sekali lagi, kami tetap untuk bagaimana bersabar. Apabila nanti akan eskalasi lebih meningkat, tentunya selaku KJP PKO dari operasi ini, saya akan mengirim perkuatan untuk membantu Polres di Laga, Puncak, untuk bagaimana mengambil langkah-langkah penegakan hukum sana. Bapak informasi akan mau dibangun rumah sakit Bayangkara di sini? Ya, kami pada tahun ini kita akan melihat lokasi. Mudah-mudahan kita bisa membangun rumah sakit itu juga untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya di daerah Timika dan lebih khusus lagi masyarakat yang dari gunung yang turun ke Timika bisa terlayani kesehatannya. Termasuk juga mau bangun markas? Belum, kita masih akan pertimbangkan dengan berbagai macam. Akibat teror yang dilakukan KKB di Bandara Aminggaru, otoritas penerbangan menutup sementara bandara hingga waktu yang tidak ditentukan. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua. Bentrokan antara 2 kelompok warga di Mimika Sabtu kemarin terjadi di Kompleks Jembatan Waker, Mimika. Bentrokan dipicu perebutan lahan kosong. Salah satu kelompok menduduki sebuah lahan kosong di Jembatan Waker, namun penduduk lahan itu memicu kemarahan kelompok warga lain yang mengklaim tanah tersebut milik mereka. Mereka lalu mengusir kelompok warga yang menduduki lahan dengan senjata tajam. Sejumlah polisi diterjunkan ke lokasi. Agar kasus ini tidak terulang, polisi meminta kedua kelompok warga untuk berunding di kantor Polsek Mimika Baru dan menyelesaikan kasus tanah yang kerap terjadi di lokasi tersebut. Sebelumnya, kasus perebutan lahan juga terjadi di daerah ini, bahkan sempat terjadi blokade jalan oleh salah satu kelompok. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Warga di Semangga 2 Merauke belakangan ini mengeluh karena bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan mereka sehari-hari. Rupanya sumber bau tidak sedap tersebut berasal dari sebuah kandang ayam yang tidak jauh dari lokasi permukiman mereka. Keluhan warga ini langsung direspon Bupati Merauke Romanus Baraka. Ia mendatangi lokasi untuk memastikan sumber bau yang meresahkan warga kawasan Semangga 2. Bupati mengatakan ada sistem pengolahan kotoran ayam yang tidak terolah dengan baik, sehingga pada saat tertentu bau tidak sedap tersebut muncul. Kita sudah datang lihat harvest peternakan ayam di Semangga 2. Ada pertimbangan teknis dari banyak pihak yang diberikan kepada kita. Juga ada aspirasi dari masyarakat, lewat kepala kampung dan juga anggota masyarakat yang hadir, Bamuskam, yang merasakan langsung dapat dukungan daripada kehadiran PT Harvest di sini. Nah, juga ada perbandingan kunjungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang saya tugaskan bersama dengan Kasat PP dan Dinas Teknis Peternakan ke beberapa kandang untuk menjadi perbandingan. Kenapa di kandang lain tidak bau, kenapa di sini bau. Ternyata dari hasil kunjungan yang kita lakukan langsung ke lokasi, memang ada model pengelolaan. Di kandang lain, mereka coba lakukan dengan model open house. Di sini close house. Artinya kandang ini tertutup, lalu diciptakan seperti ada kesejukan dalam kandang dengan blower, ada kincir air seperti itu. Nah, secara kasat mata saja kalau saya melihat bahwa ternyata kotoran ayam ini selalu dalam keadaan basah. Nah, dalam keadaan basah mungkin juga penguapan tertutup karena close house, sehingga ketika dibuka sekali baunya menyengat gitu. Seperti itu dan kemana-mana. Nah, beberapa pertimbangan teknis juga diberikan, masyarakat juga sudah utarakan bahwa beberapa kali evaluasi yang dilakukan, PT Harvest juga tidak memberikan report yang baik. Apakah tindak lanjuti hasil-hasil pertemuan tersebut atau tidak, sampai dengan hari ini juga tidak. Dan dari tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan, waktu ke waktu, evaluasi yang dilakukan juga terus dan belum ada realisasi. Sementara yang masyarakat alami ternyata juga pencemaran udara, terutama bau yang dirasakan di sekitar ini juga terus ada, walaupun tidak setiap saat. Apakah dia ikut rotasi musiman atau arah angin seperti itu. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah sebentar nanti saya akan coba rilis kesimpulan ini dengan baik, lalu saya ambil keputusan untuk bagaimana rekomendasi keputusan itu bisa diberikan kepada Harvest. Dan saya harap Harvest bisa laksanakan keputusan itu. Kalau tidak, berarti pemerintah akan tegas untuk menutup PT Harvest. Begitu, ya. Bupati telah memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau pengelolaan usaha ayam petelur tersebut dan akan mengevaluasi izin pemilik usaha bila tidak ada perbaikan penanganan limbah kotoran ayam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 5 pasien COVID-19 yang dikarantina di lokasi isolasi terpusat LPMP Kota Raja, Kota Jayapura, Sabtu lalu melarikan diri. Dari 5 pasien yang kabur tersebut, salah seorang sudah diketahui, dan Satgas COVID-19 sudah mendatangi rumahnya untuk meminta kembali menjalani isolasi di LPMP. Pasien tersebut beralasan lari dari LPMP karena ingin isolasi mandiri di rumah bersama keluarga yang kabarnya juga terpapar COVID-19. 4 pasien lain yang kabur tersebut saat ini masih dicari. Namun masalahnya keempat orang tersebut tidak memiliki identitas ketika dirawat. LPMP dan juga ada alamatnya, ada yang kita ketahui dan kita sudah datangi di rumahnya dengan Satpol PP. Dan kami minta kalau boleh dia minta dia mau isomah di rumah. Dan yang lain tanpa identitas yang jelas, alamatnya tidak jelas. Yang lain itu. Tapi kita akan menambah personil BP di LPMP itu. Ya, mereka kita kasih makan 3 kali dan juga snack 2 kali. Dan pelayanan kita bagus pada mereka. Gitu. Itu semua dari kapal. Dari kapal semua. Ya, dari malam kabur. Semua dari kapal yang kita tampung. Saya minta kita akan buka kembali lagi dengan Pak Kapolres PPKM yang ada di kelurahan itu supaya Kapolsek dan Ramil
camat, lurah bisa proaktif lagi untuk mengawal, menjaga warganya masing-masing di wilayah masing-masing. Gitu. Pak, tadi Bapak katakan ada daerah-daerah yang tidak bisa ngangkut penumpang untuk kapal putih. Daerah mana saja itu Pak, kalau boleh tahu? Iya, mungkin satu aja dari Bau-Bau. Bau-Bau itu 30%. Itu positif. Setiap kapal putih masuk. Ya, begitu. Di stop sementara ya? Di stop sementara. Tapi daerah lain bisa? Daerah lain bisa, iya. Daerah lain bisa. Iya. Paling banyak itu mereka tanpa lintas sendiri. Iya, maka itu kami bilang kalau boleh keputusan kami dengan Forkopimda tanpa lintas sendiri yang positif ya kita kembalikan kepada daerah asal. Iya, karena ini melonjak terus. Sekarang sudah 1.200 per hari ini ya? Ya itu semua dari kapal. Agar kasus ini tidak terulang, Pemkot Jayapura akan menambah petugas keamanan baik dari Satpol PP dan TNI Polri. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kasus COVID-19 jumlahnya terus meningkat di Kabupaten Mimika. Dalam 2 pekan terakhir, tercatat sudah 1.128 orang terpapar COVID-19. Meski demikian, jumlah orang yang dirawat di rumah sakit tidak sebanyak varian Delta yang merebak pertengahan tahun lalu. Saat ini hanya 15 pasien yang dirawat di rumah sakit, sisanya menjalani karantina mandiri karena bergejala ringan. Dinas Kesehatan Mimika terus menggencarkan vaksinasi untuk menekan tingkat penularan varian Omikron. Mereka yang belum divaksin sangat beresiko tertular dan bisa bergejala berat. Kadinkes Mimika Reynold Ubra meminta warga tidak panik dan segera ke gerai vaksinasi untuk divaksin. Mimika memang mengalami peningkatan. Pasien yang sudah ditemukan itu dan sementara lagi diisolasi ada 1.128. Dan yang terpenting kita bisa mengetahui kasus yaitu dengan melakukan peningkatan testing. Nah, mulai minggu depan kami akan mempercepat peningkatan testing meskipun vaksinasi pun tetap jalan itu. Secara proporsi memang jumlah terbesar itu ditemukan pada karyawan di wilayah kerja PT Freeport. Namun yang bagusnya adalah semua dengan gejala ringan karena lebih dari 600 orang itu sedang diisolasi, baik yang ada di Mil 38, isolasi terpusat maupun yang ada di wilayah Tembagapura. Sementara di Timika yang sebagian besar itu menjalani isolasi mandiri. Bagaimana keterisian tempat tidur? Memang ada pasien-pasien yang dirawat. Kalau di RSUD Mimika ada 15 yang sedang dirawat. Demikian pula di Tembagapura. Tapi keterisian tempat tidur kita masih rendah. Ada sekitar 2-3%. Nah, memang ada kasus kejadian kematian di Timika, termasuk yang tadi pagi itu ada 5 kasus. Hanya saja nanti kami akan berdiskusi apakah kematian karena COVID ataukah kematian dengan COVID. Ini 2 hal yang harus kita bedakan. Gitu. Namun kalau kita lihat kondisi hari ini banyak kasus atau keluhan di masyarakat yang datang dengan gejala demam, batuk dan pilek. Nah, sebenarnya dari gambaran ini apa yang harus kita lakukan? Yaitu tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian silakan mengakses layanan vaksinasi yang sudah lebih dari 1 tahun ini dibuka termasuk di Polres Mimika. Dan kami juga selain fokus kepada masyarakat umum, terutama untuk memberikan vaksinasi booster, terutama pada kelompok selain lansia, tetapi kami coba fokus pada kelompok-kelompok yang cakupan vaksinasinya sudah lebih daripada 70% dosis kedua dan sudah di atas 6 bulan, misalnya anggota TNI dan Polri itu sudah dimulai. Dan juga kami sudah memulai dari sekolah-sekolah anak usia 6-11 tahun. Meskipun secara perlahan-lahan kami lakukan karena hari ini ada sekolah-sekolah yang sebenarnya di akhir bulan Januari kemarin itu sudah dilakukan rapat
untuk konsolidasi bagaimana percepatan vaksinasi pada kelompok anak sampai 11 tahun. Namun dengan terjadinya peningkatan COVID ini, terutama juga pada anak-anak usia sekolah belakangan ini, sehingga online. Nah, kita sedang melakukan pendekatan. Kami Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan terus bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bisa menyediakan layanan vaksinasi, apakah statis di sekolah ataukah secara mobile. Itu nanti bisa kita lihat dari hasil diskusi dengan komite sekolah, Dinas Pendidikan, dan juga pihak sekolah. Selain vaksinasi, Satgas COVID-19 Mimika juga memperketat masuknya warga dari Pulau Jawa melalui pelabuhan dan bandara dengan menerapkan tes antigen. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Jumlah pasien yang terpapar COVID-19 di Merauke terus bertambah. Dalam 2 pekan terakhir, jumlah orang yang terpapar mencapai 666 kasus. Merebaknya kasus COVID-19 ini disebabkan varian Omikron yang lebih cepat menular dibanding varian Delta. Bupati Merauke prihatin dengan perkembangan COVID-19 yang sangat cepat di Merauke. Ia meminta warga agar berdiam di rumah bila tidak ada kepentingan mendadak dan menjauhi kerumunan yang bisa berisiko terpapar. Daerah lakukan satu, tetap vaksin kita lanjutkan dengan peningkatan COVID yang ada di Merauke. Yang berikut, protokol kesehatan juga harus tetap kita efektifkan gitu. Ini harus menjadi perhatian kita. Lalu juga kita akan coba benahi pelayanan dari pihak kesehatan di rumah sakit maupun di mana saja di puskesmas. Ini juga coba kita lakukan. Nah, secara statistik Omikron dengan kecepatan berkembangnya luar biasa seperti itu. Tetapi kita juga bersyukur bahwa dari aspek tingkat hunian rumah sakit juga kita masih berada pada tingkat wajar, tidak banyak sama sekali. Dan bersyukur juga kepada masyarakat Merauke bahwa dengan vaksin dosis 2, dosis 1 dan dosis 2 yang kini sekarang juga lagi vaksin dosis 3, yang terpapar Omikron itu juga tidak lama masa pengobatannya, paling 2-3 hari sudah pulih kembali. Nah, tetapi saya harap masyarakat tetap care, tetap intens dengan memperhatikan protokol kesehatan dan juga tetap intens dalam memelihara kesehatan seperti itu. Olahraga ringan dan tetap minum ramuan tradisional, obat-obatan tradisional, tetapi juga tetap menjaga imunitas tubuh seperti itu. Ini yang harus dilakukan. Semua harap care dengan COVID, tidak bisa dianggap remeh karena COVID ini melanda seluruh dunia dan COVID ini punya fakta bahwa dia bisa membawa maut kepada siapapun. Meski banyak warga yang terpapar COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Merauke hingga saat ini hanya menangani 5 pasien yang ternyata semuanya belum divaksin. Sebagian besar yang terpapar menjalani karantina mandiri. Pemda Merauke sejauh ini belum memberlakukan pembatasan PTM dan penutupan bandara serta pelabuhan dan masih terus memantau perkembangan lonjakan kasus dan percepatan vaksinasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke kembali mahal. Cabai rawit yang biasa dijual Rp80.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram, saat ini harganya berkisar Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya cabai karena saat ini pasokan cabai sangat berkurang dari petani karena cuaca yang buruk. Apa, Bu? Sambal kecilnya 100. Tadi kemarin sempat berapa, Bu, harganya? 95 ya 90. Sekarang udah 100 ya, Bu? 100. Yang naik sekarang apa lagi, Bu, selain lombok kecilnya itu? Hanya lombok kecil aja, keriting sama besar itu yang mahal. Sekarang berapa lombok keritingnya? Lombok keritingnya 80. 80. Kalau lombok besarnya? Lombok besarnya sampai 100, Pak, katanya. 100 ya. Sekarang jadi berapa, Bu? Tadinya berapa tuh harga itu? Lombok besarnya itu? 60 ya. Baru naiknya sampai 50% ya. Kalau lombok keritingnya sama juga? Sama Sama ya. Kalau tomatnya berapa, Ibu, tomat?
Tomatnya 35. 35 naik lagi ya, tadinya kan 20. Kenapa sampai bisa mahal seperti itu, Bu? Mungkin kurang mungkin tuh. Kurang ya. Meski harganya mahal, sejauh ini belum ada keluhan warga karena komoditas ini sangat dibutuhkan konsumen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tingkat vaksinasi Papua saat ini baru mencapai 31% dan terendah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Polri saat ini terus gencar melakukan vaksinasi massal untuk mencapai target. Sabtu lalu, halaman Terminal Entrop dipadati ribuan warga yang ingin divaksin. Salah satu yang menjadi daya tarik warga untuk divaksin, yakni disediakan berbagai macam hadiah, mulai dari sembako hingga sepeda motor. Vaksinasi massal ini langsung dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto meminta media juga membantu memberikan edukasi kepada masyarakat Papua agar mereka mau divaksin. Pelaksanaan akselerasi vaksinasi, baik vaksinasi yang pertama, yang kedua maupun booster, serta vaksinasi kepada lansia dan anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda Papua beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dalam hal ini pejabat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bersama dengan unsur TNI, unsur BIN yang ada di provinsi dan kabupaten kota, tentunya tidak lepas daripada arahan daripada pimpinan-pimpinan masing kementerian lembaga kepada mereka yang tentunya tadi sudah sama-sama kita ketahui langsung mendapatkan arahan secara khusus dari Bapak Presiden. Tentunya semua pihak akan melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID yang variannya selalu berubah-berubah. Harapannya dengan prioritas kepada daerah-daerah yang memiliki interaksi sosial yang cukup tinggi ini diprioritaskan. Kemudian tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan rencana strategi ke depan yang akan masuk ke sentra-sentra yang sudah ditetapkan dengan syarat untuk yang sudah divaksin. Ini merupakan langkah-langkah untuk mempercepat target capaian daripada pelaksanaan vaksin di wilayah Papua. Capaian vaksinasi yang rendah di Papua disebabkan masih banyak warga, khususnya yang tinggal di wilayah Pegunungan Tengah, yang enggan divaksin karena takut dan percaya dengan informasi yang menyesatkan. Saat ini baru 800.000 warga yang sudah divaksin dari target 2.500.000 orang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga yang lanjut usia agar lebih waspada terhadap perkembangan COVID-19 dengan varian Omikron yang sangat cepat menular karena kelompok ini paling rentan terpapar. Selain lansia, Dinas Kesehatan juga mewanti-wanti warga yang mempunyai penyakit bawaan yang menahun agar waspada dan disiplin memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita, saat ini belum ada cara yang ampuh untuk menangkal COVID-19 selain hanya dengan penerapan prokes yang ketat. Diwaspadai untuk lansia atau orang-orang yang punya komorbid, kan itu aja perlu diperhatikan. Sehingga memang protokol kesehatan, terutama memakai masker ini sangat penting diperhatikan. Itu aja. Kalau untuk di rumah sakit, Dok, kira-kira berapa yang dirawat sementara ini? Di rumah sakit cuma 5 orang ya. Jadi sebagian besar karantina ya, Dok? Iya, sebagian besar isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah ya. Iya. Dinas Kesehatan menghimbau warga yang belum divaksin pertama dan kedua bahkan ketiga agar segera datang ke gerai vaksinasi dan puskesmas. Meski Merauke adalah kabupaten dengan capaian vaksinasi tertinggi, yakni 90% dari target, Pemda tetap waspada karena perkembangan Omikron sangat cepat melebihi varian Delta pada tahun lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini.
Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.